Untuk mempersingkat waktu, tes suara Pak Aris. Mana Pak Aris? Halo Ibu, selamat siang. Oke, selamat siang. Sudah siap ya Pak ya? Sudah Ibu. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, kita simak bersama-sama paparan dari Pak Aris. Untuk diskusi, jangan lupa ya Bapak Ibu, silakan tuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Aris untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Bu Indri. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala BPMP Provinsi Banten yang diwakili oleh Ibu Santi. Terima kasih juga atas sambutannya di kegiatan kali ini, yaitu layanan tata kelola satuan pendidikan secara daring. Khususnya di materi siang kali ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terkait dengan pembaruan aplikasi Dapodik versi 2024 yang sudah kami rilis di tanggal 12 Juli kemarin ya Bapak Ibu. Saya harap ini sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang sudah bergabung di Zoom atau di YouTube kali ini itu sudah melakukan instalasi aplikasi Dapodik versi 2024. Namun di situ di versi 2024 yang akan saya jelaskan di sini, ini ada beberapa pembaruan yang kita tambahkan. Memang tidak sebanyak tahun kemarin gitu ya Bapak Ibu. Jadi hanya ada beberapa sedikit gitu ya pembaruan, dan ada juga yang kita tambahkan fitur di SP.Datadik. Ini dari tadi saya lihat chatnya sudah mulai banyak yang bertanya terkait dengan fitur tersebut. Nanti akan kita diskusikan ya Bapak Ibu terkait dengan fitur baru tersebut. Nah, terkait dengan aplikasi Dapodik versi 2024 ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, khususnya terkait dengan pembaruan dan juga dasar hukum yang terbaru gitu ya, terkait dengan tahun ajaran baru ini. Nah, ada 3 bahasan yang akan kita bahas di sesi kali ini. Yang pertama tentu dasar hukumnya, kemudian yang kedua lini masa Dapodik, yang ketiga pembaruan dan perbaikan, dan yang keempat khusus sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang baru melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, pasti juga masih bertanya-tanya bagaimana cara menginputkan datanya di aplikasi Dapodik. Kalau memang yang sudah dari tahun-tahun sebelumnya mungkin sudah sudah lancar dalam proses penginputan untuk yang implementasi kurikulum Merdeka. Tapi nanti akan saya selipkan sedikit terkait dengan bagaimana cara melakukan penginputan data khususnya untuk satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru ini. Nah, terkait dengan dasar hukum, seperti yang kita tahu bahwa Dapodik itu pertama keluar dari Permendikbud 79 tahun 2015, Bapak Ibu. Namun, Permendikbud tersebut itu sudah digantikan oleh Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, dari situ awalnya adalah dari Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi dengan adanya atau terbitnya Permendikbudristek nomor 31 tahun 2022 ini, otomatis Permendikbud nomor 79 tahun 2015 itu sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan petunjuk teknis untuk yang pendataan di jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, itu ada di Kemendikbudristek nomor 303 M 2022. Kemudian dasar kami merilis aplikasi Dapodik versi 2024 juga didasari oleh surat edaran Dirjen Paudikdas dan Dikmen tentang pemutakhiran data pokok pendidikan semester 1 tahun ajaran 2023 dan 2024. Dan ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Ibu Santi terkait dengan poin-poin apa saja yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dan juga dinas pendidikan terkait dengan adanya cut-off yang akan kita lakukan di tanggal 31 Agustus tahun 2023 ini Bapak Ibu untuk sebagai dasar alokasi untuk penerima BOSP di tahun 2024 nanti. Kemudian selanjutnya adalah Kemendikbudristek Ristek nomor 262/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum. Jadi ini lebih kepada pedoman terkait dengan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu yang sudah kita sematkan di aplikasi Dapodik versi 2023 tahun lalu gitu ya. Dan ini masih berlaku di tahun ini.
Yang berbeda adalah yang selanjutnya yang keputusan Kepala BSKAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 022-H-KR tahun 2023. Jadi di sini ada beberapa perubahan satuan pendidikan pelaksana IKM atau implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran 2023 dan 2024 ini. Ada yang statusnya kemarin tahun lalu itu melaksanakan kurikulum merdeka mandiri belajar, di tahun ini sudah berubah menjadi mandiri berubah ataupun mandiri berbagi seperti itu. Otomatis penginputan di Dapodiknya pun atau status kurikulum di Dapodiknya pun itu akan berubah seperti itu. Jadi peraturan kami, dasar kami dalam memflagging sekolah mana saja yang menggunakan kurikulum merdeka itu berdasarkan dari keputusan Kepala BSKAP nomor 022 tahun 2023 ini, Bapak Ibu. Kemudian khusus untuk yang SMK atau MAK yang menggunakan kurikulum merdeka, ini masih sama seperti tahun lalu, terkait dengan konsentrasi keahliannya itu didasari oleh keputusan Kepala BSKAP nomor 024 HKR tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang dasar hukumnya. Kemudian yang perlu saya highlight di sini adalah ini yang tadi sempat disinggung oleh Bu Santi ya terkait dengan surat edaran Dirjen Prodikdas dan Dikmen yang sudah diterbitkan di tanggal 7 Juli kemarin, bahkan sebelum rilis aplikasi Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi ini Pak Dirjen menginformasikan kepada satuan pendidikan, kemudian juga Dinas Pendidikan dan juga BPMP atau BBPMP ini untuk memperhatikan beberapa hal terkait dengan pendataan Dapodik di tahun ajaran baru ini. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi adalah terkait dengan cut off ya. Jadi cut off untuk yang dasar dana bantuan operasional satuan pendidikan tahun 2024 itu kami ambil per tanggal 31 Agustus tahun 2023, kemudian memastikan sekolah itu memiliki NPSN yang terdata di Dapodik, dan untuk yang satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu wajib menginputkan nomor SK izin operasional ataupun SK izin penyelenggaraan di Verval SP. Itu ya. Ini khususnya untuk yang sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta ya. Tadi ini juga sudah disinggung. Kemudian yang kami alokasikan adalah dihitung berdasarkan data peserta didik yang masuk ke Dapodik sebelum tanggal 31 Agustus dan sudah memiliki NISN yang valid berdasarkan aplikasi di Verval PD Bapak Ibu. Jadi NISN-nya harus valid dulu. Kemudian jangan lupa juga bagi satuan pendidikan yang ingin melakukan sinkronisasi, cek dulu status partisipasi BOSP-nya. Karena kemarin banyak juga sekolah yang masih kecolongan ya Bapak Ibu dalam hal siswanya sudah oke, kemudian NISN-nya juga sudah valid, kemudian SK izin operasional sudah oke, tapi status partisipasi BOSP-nya itu memilihnya menolak gitu. Nah ini khususnya untuk yang sekolah swasta ya, karena kenapa? Kalau untuk yang sekolah negeri, penginputan status partisipasi BOS di Dapodik itu akan otomatis langsung menerima gitu ya. Tapi untuk yang sekolah swasta, defaultnya itu menolak di Dapodik. Jadi pastikan sebelum melakukan sinkronisasi untuk yang sekolah swasta, jika memang menerima dana BOSP, pastikan di data periodik sekolahnya itu sudah mencentang menerima Bapak Ibu. Karena itu juga menjadi hal simpel, tapi ketika tidak dicentang menerima, dari data yang sudah valid dan sudah lengkap tadi itu tidak akan kami jadikan sebagai dasar untuk sekolah tersebut itu menerima BOSP di tahun 2024 nanti. Artinya nanti sekolah tersebut itu tidak akan menerima dana BOSP selama 1 tahun penuh Bapak Ibu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya itu harus memastikan kepada satuan pendidikan untuk melakukan bimbingan teknis, sosialisasi, dalam hal ini melayani layanan teknis gitu ya terkait dengan aplikasi Dapodik kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Kemudian memastikan bahwa harus melakukan sinkronisasi dan pemutakhiran Dapodik semester 1
dengan menggunakan Dapodik versi 2024. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi Dapodik pada wilayah kewenangan masing-masing, dan memastikan satuan pendidikan di wilayahnya dalam keadaan aktif beroperasi. Belum lama ini juga dari Pusdatin sudah menerbitkan surat edaran yang menyatakan ketika ada satuan pendidikan yang selama 3 semester berturut-turut itu tidak melakukan sinkronisasi, itu akan ditutup tidak permanen ya, maksudnya ditutup sementara agar progres pengiriman di aplikasi Dapodik itu bisa naik di wilayahnya masing-masing. Itu sudah diterbitkan surat edarannya. Apalagi kemarin itu urgensinya adalah terkait dengan pendataan asesmen nasional, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, melakukan update penugasan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan PLT kepala sekolah melalui manajemen dinas pendidikan atau di datadik.kemdikbud.go.id. Apalagi di tahun ajaran baru ini banyak sekali pengangkatan atau penambahan penugasan bagi guru-guru yang baru diangkat menjadi P3K. Nah, ini juga menjadi PR bagi dinas pendidikan untuk melakukan perubahan data tersebut, dari yang tadi contohnya misalnya GTY atau PTY, atau dari guru honor sekolah menjadi P3K, itu harus dilakukan perbaikan melalui manajemen dinas. Nah, yang ketiga, dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dalam hal ini BPMP, sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan atau Satuan Pendidikan terkait dengan pemutakhiran Dapodik guna meningkatkan kualitas data. Salah satunya adalah kegiatan yang sedang kita lakukan di siang hari ini, Bapak Ibu. Nah, untuk mengunduh surat edaran terkait dengan Dapodik 2024 ini, Bapak Ibu bisa unduh di tautan yang ada di bawah kanan ya, Bapak Ibu. Itu link tautannya. Kemudian terkait dengan lini masa Dapodik, seperti yang kita tahu bahwa dari 2018 kita selalu melakukan continuous improvement, penambahan fitur atau integrasi data dari tahun 2018 hingga 2021. Dan yang terbaru ini di 2023 adalah adanya penambahan integrasi data peserta didik dengan EMIS Kemenak, Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, di data sebelumnya untuk yang BIMAS selain agama Islam itu sudah menggunakan aplikasi Dapodik. Jadi seperti BIMAS Kristen, BIMAS Hindu, BIMAS Buddha menggunakan data Dapodik. Tapi di tahun ajaran baru ini seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Kemenak itu seluruhnya sudah menggunakan EMIS, bukan hanya yang BIMAS Islam, tapi yang tadinya BIMAS Kristen, Hindu, dan Buddha ini, dan juga Katolik ini menggunakan aplikasi Dapodik, di tahun ajaran baru ini sudah sepenuhnya kembali lagi ke EMIS. Nah, maka dari itu kami saat ini sedang menyiapkan ya Bapak Ibu untuk integrasi data peserta didik dengan EMIS. Sebenarnya sudah siap, cuman tinggal diuji publik saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu-minggu ini kami sudah bisa membuka fitur tersebut agar satuan pendidikan itu bisa melakukan penarikan data langsung melalui SP.Datadik. Jadi kami tetap buka fiturnya untuk yang penambahan PD non-Dapodik secara manual dan juga penambahan atau penarikan data melalui EMIS. Tapi untuk sementara yang kita tambahkan fiturnya itu hanya untuk yang PD baru gitu ya. Bagi untuk yang peserta didik mutasi yang sama-sama jenjang itu memang belum kita tambahkan fiturnya. Jadi dalam waktu dekat ini yang akan kami buka adalah untuk yang penambahan PD baru gitu ya. Artinya yang bisa menambahkan adalah jenjang berikutnya. Jadi contoh misalnya kalau untuk yang SMP berarti bisa melakukan penarikan data dari MI-nya gitu ya, MI-nya untuk yang ketika nanti fitur integrasi data peserta didik dengan EMIS ini sudah kita buka di SP.Datadik. Seperti itu. Nah, ini juga tadi saya sempat lihat di kolom chat di Zoom, itu banyak yang menanyakan, Pak, kapan untuk yang fitur untuk yang penambahan peserta didik melalui EMIS ini dibuka. Insya Allah minggu-minggu ini sudah kita buka ya Bapak Ibu fiturnya. Nah, malam ini kita sedang siapkan, mudah-mudahan
kalaupun misalnya memang sudah settle besok ataupun misalnya dalam waktu dekat ini kita akan buka fitur tersebut. Nah, sekarang itu Bapak Ibu fokusnya kalau kita lihat dari surat edaran yang tadi ya, surat edaran Pak Dirjen itu fokus dulu ke peserta didik yang naik kelas aja dulu Bapak Ibu. Jadi untuk yang kelas 1 atau tingkat awal itu dilakukan setelah sinkron yang tingkat dari untuk yang SD tingkat 2 sampai 6 dulu selesaikan, untuk yang SMP tingkat 8 dan 9 dulu selesaikan sinkron, baru setelah itu fokus ke yang penambahan peserta didik baru itu. Jadi jangan nunggu selesai semua dulu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk yang dapat di versi 2024 ini seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa pembaruan dan perbaikan di versi 2024 ini tidak sebanyak yang versi 2023 karena kalau yang kita lihat 2023 itu banyaknya justru lebih ke penambahan fitur untuk yang kurikulum merdeka gitu ya. Tapi di yang versi yang 2024 ini itu hanya penambahan sedikit terkait dengan validasi untuk yang kurikulum merdeka, kemudian ada fitur baru namanya notifikasi dari pusat ya Bapak Ibu, kemudian ada tadi validasi maksimal jumlah jam yang diterima untuk yang tingkat 11 dan 12 pelaksana kurikulum merdeka, ada juga validasi ruang yang sudah dihapus tapi masih bisa digunakan di rombongan belajar, itu kita sudah tambahkan validasinya, dan untuk yang jenjang SMK kita sudah tambahkan mata pelajaran PKL ya untuk yang di kurikulum merdeka. Nah, perbaikan yang kita lakukan di sini adalah di versi 2023 kemarin itu banyak yang melaporkan bahwa kok kenapa data sanitasi kami jumlah jambannya itu masih belum sesuai dengan isian di sarana gitu. Nah, akhirnya kita perbaikinya di versi yang 2024. Jadi bug sanitasi ketika menghitung jumlah jamban yang sudah diinputkan di sarana itu sudah kami perbaiki di versi 2024, dan juga ada penambahan atau perubahan referensi dalam pemilihan kecepatan internet. Jadi sekarang bukan lagi memilih provider tapi juga kita ubah isiannya menjadi kecepatan internet gitu ya. Ada 6 pembaruan dan 2 perbaikan yang kita tambahkan di versi 2024 ini. Yang pertama itu notifikasi dari pusat. Ini sebenarnya fitur yang pengen kita tambah dari tahun-tahun sebelumnya, cuman baru bisa kita tambahkan di versi yang 2024 ini. Jadi ketika ada informasi yang ingin kita sampaikan langsung ke satuan pendidikan, baik itu yang sifatnya umum, artinya informasi yang kita berikan itu untuk semua satuan pendidikan gitu ya, atau yang informasinya kategorinya masuk ke khusus. Jadi hanya beberapa satuan pendidikan sekolah saja yang menerima notifikasi tersebut. Nah, itu kami berikan informasinya melalui menu notifikasi Bapak Ibu. Contoh kemarin itu kami rilis versi 2024, banyak satuan pendidikan yang tidak bisa melakukan sinkronisasi karena pada saat masuk ke tarik data atau sinkronisasi itu selalu ada keterangan koneksi internet terputus atau disconnect gitu ya. Nah, kami langsung memberikan informasi melalui fitur notifikasi ini bahwa untuk satuan pendidikan yang masih terkendala dalam hal proses tarik data atau sinkronisasi, diharapkan untuk melakukan install patch 2024 gitu ya, melalui link yang sudah kami sediakan di fitur notifikasi ini. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada satuan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa melakukan sinkronisasi karena kendala statusnya itu selalu disconnect, padahal koneksi internetnya tidak ada masalah di satuan pendidikan, itu cek dulu di notifikasi, nanti di situ ada informasi apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Gitu. Nanti ke depan informasi-informasi terbaru selain kita juga rilis di laman berita Dapodik, kita juga akan berikan informasinya melalui menu ini ya Bapak Ibu, notifikasi dari pusat gitu. Kemudian selanjutnya adalah validasi penerima bantuan TIK Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya permintaan dari Direktorat Teknis yang memang mengelola bantuan TIK yang dari APBN gitu ya, bukan APBD.
Jadi bagi satuan pendidikan yang sudah menerima bantuan TIK yang didasari dari Direktorat Teknis datanya dari tahun 2020 hingga tahun 2022 itu akan otomatis di-push datanya itu dari kami, dari pusat, bahwa sekolah tersebut akan menerima blok grant bantuan TIK. Dan ini tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Jadi hanya read only atau hanya bisa dibaca saja oleh satuan pendidikan. Jadi kalau untuk yang satuan pendidikan yang sudah terdata di Direktorat Teknis bahwa satuan pendidikan tersebut itu penerima bantuan TIK dari tahun 2020 sampai 2022 itu akan otomatis muncul di menu block grant. Sebanyak misalnya kalau untuk yang bantuan TIK itu kalau tidak salah peruntukan dananya untuk 15 komputer. Nah, untuk yang jenjang PAUD itu 5 unit komputer itu akan otomatis masuk. Tapi ada juga bantuan TIK yang selain unit komputer atau laptop. Jadi kemarin itu yang masih ada miskomunikasi dengan satuan pendidikan adalah Pak, kami merasa tidak menerima bantuan TIK tersebut. Tapi kenapa kok di aplikasi Dapodik bantuan TIK-nya kok muncul di menu block grant seperti itu? Nah, biasanya selain peruntukan dana untuk yang unit komputer dari Direktorat Teknis terkait dengan bantuan TIK juga ada kategori yang alat untuk misalnya contoh kemarin untuk yang SLB itu dari Direktorat PMPK memberikan bantuan alat untuk desain grafis yang mana di dalamnya itu bukan hanya laptop atau komputer tapi juga ada beberapa alat seperti tab, kemudian ada alat-alat lain yang bisa menunjang dalam hal untuk yang alat desain grafis gitu ya. Jadi bukan hanya peruntukan dana untuk yang unit komputer. Cuma ini nanti mungkin kami akan coba koordinasi juga dengan Direktorat Teknis karena di aplikasi Dapodik itu bunyi invalidnya itu masih peruntukan dananya hanya khusus untuk yang laptop atau komputer gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya bantuan TIK-nya itu selain laptop atau komputer? Nah, itu yang jadi pertanyaan dari satuan pendidikan. Makanya ketika bunyi invalidnya itu menyatakan bahwa itu harus melakukan penginputan laptop atau komputer, sekolahnya juga bingung kok saya nggak merasa mendapatkan laptop atau komputer, tapi muncul menunya bantuan TIK di blok grant seperti itu. Itu mungkin yang harus dipahami oleh satuan pendidikan. Nah, karena validasi ini bersifat invalid, maka satuan pendidikan wajib melakukan penginputan tambah alat ya di tabel sarana dan prasarana yang ada di Dapodik, Bapak Ibu. Nah, caranya adalah di sini pada saat Bapak Ibu melakukan penambahan alat, misalnya contoh dapat Chromebook nih sebanyak 15, kemudian ditambahkan seperti tadi yang ini, tambahkan namanya Chromebook, kemudian spesifikasinya apa, kepemilikannya atas nama sekolahnya misalnya milik, kemudian di sini ada data periodik yang harus dimasukkan. Data periodiknya jumlah totalnya yang diterima itu ada berapa, kemudian jumlah like digunakannya itu ada berapa. Nah, selanjutnya agar ngeling, agar menautkan antara data yang diinputkan alat dengan block grant tadi, di menu block grant, ini alternatif pertama, di menu block grant itu ada tombol alat dihasilkan. Jadi pilih dulu block grant-nya, misalnya tadi block grant-nya namanya bantuan TIK gitu ya, kemudian pilih tombol alat dihasilkan. Nah, setelah tadi alatnya dimasukkan, nanti ketika masuk alat dihasilkan itu bisa memilih Chromebook yang tadi sudah kita tambahkan. Jadi, ngeling antara block grant yang bantuan TIK dengan alatnya tadi, supaya nanti invalidnya itu hilang, Bapak Ibu. Atau alternatif kedua, di tabel alat itu ketika Bapak Ibu sudah melakukan penginputan, misalnya tadi Chromebook ada berapa, 15, misalnya like-nya ada 15, di menu aksi, di tombol menu aksi itu ada tombol dihasilkan dari block grant apa. Nah, ini sama halnya seperti yang tadi, cuman ini menautkannya dari yang menu alat. Kalau tadi kan ditautkannya dari menu block grant ya, kalau ini dari menu alat. Nah, ketika dipilih misalnya Chromebook-nya, kemudian dipilih menu aksi dan dihasilkan dari block grant, nanti akan muncul block grant-nya block grant apa, seperti itu. Itu ya terkait dengan validasi penerima bantuan TIK. Dan ini karena sifatnya itu hanya read only, artinya sekolah itu tidak bisa mengedit
bantuan TIK yang sudah diterima tadi ya Bapak Ibu. Yang bisa diedit hanya yang alatnya dan menautkannya saja. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sekolah itu benar-benar nggak menerima, tapi muncul di blok grantnya itu menerima bantuan TIK. Nah, itu sebenarnya sudah di luar dari kewenangan dari tim Dapodik, karena dari kami pun itu mengambil datanya hasil dari apa dari Direktorat Teknis yang memang pengelola untuk yang penyalur bantuan TIK tadi. Jadi ketika ada, Pak, saya selama ini dari tahun 2020 sampai 2022 tidak pernah menerima bantuan TIK, baik itu alat atau komputer atau laptop atau yang lain, tapi di situ masih dinyatakan saya menerima bantuan TIK. Ini laporkannya ke Direktorat Teknis ya Bapak Ibu, supaya nanti diverifikasi oleh direktorat teknisnya. Ketika nanti direktorat teknis ternyata misalnya ada kesalahan atau misalnya seperti apa, nanti direktorat teknis yang akan melaporkan kepada kami, nanti akan dari tim Dapodik itu akan menghapus bantuan tersebut supaya tidak invalid lagi di satuan pendidikannya. Jadi satuan pendidikan nanti tinggal lakukan tarik data saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini sebenarnya perbaikan dari yang versi tahun 2020, versi 2023 tahun lalu Bapak Ibu ya. Jadi di sini perhitungan jumlah jamban di menu sanitasi yang tadinya itu Pak, saya sudah melakukan penginputan di sarana, tapi kok jambannya masih tetap 0 ya. Nah, itu sudah kita perbaiki gitu ya di versi 2024 ini. Nah, yang perlu lakukan oleh satuan pendidikan adalah memastikan rincian data jumlah tersebut itu telah diinput dengan valid dan benar pada menu sarana. Nah, pada menu sarana ini Bapak Ibu. Baik itu yang kamar mandinya itu ada biliknya ataupun tidak ada biliknya, pastikan sudah mengisi alat yang berkaitan dengan jamban, entah itu kloset jongkok, kloset duduk, atau yang lain. Jadi ini pastikan sudah terinput. Karena ini nanti ada kaitannya pada saat nanti pengajuan untuk yang DAK tahun depan Bapak Ibu ya, biasanya di bulan Maret atau April. Kemudian validasi ruang pada rombongan belajar aktif. Jadi ini sebenarnya kami tambahkan itu untuk meminimalisir data ruang yang sebenarnya sudah hapus buku, tapi masih ada juga sekolah yang memilih ruangan tersebut di rombongan belajar aktif. Jadi bunyi invalidnya itu seperti ini Bapak Ibu. Terdapat ruang dengan nama ruang kelas 3A yang digunakan pada rombel, namun ruang tersebut itu telah dihapus buku. Nah, ini harusnya kan ketika ruang sudah dihapus buku tidak bisa dipilih ya di rombongan belajar aktif. Tapi kami masih kecolongan di versi yang sebelumnya, di versi 2023, ketika kita cek ternyata ruang-ruang yang dipilih oleh satuan pendidikan itu masuknya ke bangunan hapus buku, harusnya kan tidak bisa dipilih. Nah, ini kita tambahkan validasinya di versi 2024. Jadi sekarang ketika ada ruang yang sudah hapus buku, kemudian dipilih di rombongan belajar aktif, itu akan otomatis invalid. Bagaimana cara memperbaikinya? Untuk memperbaikinya adalah Bapak Ibu, kalau misalnya ruangan tersebut itu masih aktif, maka harus dibatalkan hapus buku Bapak Ibu dari bangunan. Karena nempelnya itu kan di bangunan ya, tidak ada hapus buku ruang, tapi adanya kan di Dapodik itu hapus buku bangunan. Ketika ada ruangan yang nempel ke bangunan yang hapus buku tadi, maka pembatalannya adalah satu bangunan tadi, satu bangunan yang ada yang di dalamnya itu ada ruang-ruang yang akan dihapus. Gitu. Jadi kalau misalnya mau mengaktifkan kembali ruangan yang sudah dihapus buku, maka harus mengaktifkan kembali bangunan yang sudah hapus buku tadi. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau memang masih ada waktunya, nanti kami akan coba praktekkan bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali bangunan yang hapus buku tadi. Gitu. Kemudian pembaruan selanjutnya adalah terkait dengan referensi kecepatan internet. Jadi di sini kalau versi 2023 kemarin itu kan kami menanyakan apa providernya ya, apa provider yang digunakan oleh satuan pendidikan. Nah, kalau yang versi 2024, karena sebenarnya kita menanyakan provider juga agak kurang pas, makanya yang kita butuhkan, contoh untuk yang Vervaltik dalam rangka untuk yang asesmen nasional kemarin juga sebenarnya tidak menanyakan, di Vervaltik itu tidak menanyakan
providernya, tapi menanyakan kecepatan internet itu berapa. Makanya kami menyesuaikan dengan Verbatik untuk yang kebutuhan AN tadi. Maka dari itu, di versi 2024, inputan yang tadinya itu menanyakan providernya, kita ganti menjadi kecepatan internet di satuan pendidikan itu berapa. Jadi isian tersebut itu dari yang tidak ada gitu ya, tidak ada kecepatan internet, artinya tidak ada internet di satuan pendidikan sampai dengan 1 GB per detik. Jadi ini isiannya itu dibulatkan ke bawah ya Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya, Pak ini tidak ada isian misalnya 3 MB, adanya hanya 2 MB, maka dibulatkan ke bawah isinya ke yang 2 MB aja Bapak Ibu. Gitu. Kalau memang tidak ada isian 3 MB, adanya misalnya 1 MB, 2 MB, 5 MB langsung. Nah, sementara sekolah ketika cek di internet kecepatannya hanya 3 MB. Nah, itu dibulatkannya bukan ke atas, tapi dibulatkannya ke bawah. Pilih yang mendekati ke pembulatan ke bawah tadi, isinya ke 2 MB. Gitu. Itu yang referensi kecepatan internet. Kemudian selanjutnya, nah ini setiap tahun ya, setiap tahun itu kami di setiap rilis aplikasi di tahun ajaran baru pasti kami melakukan proses kelulusan bersama. Nah ini di tahun ini kami ada penambahan data yang kami luluskan, yaitu yang nomor 2 nih Bapak Ibu, KB. Kalau sebelumnya untuk yang jenjang PAUD itu kan hanya TK, SPK TK, dan Pratama Widya Pasraman, artinya ini yang berada di bawah naungan Bimas Hindu gitu ya. Bimas Hindu yang Pratama Widya Pasraman ini itu kami luluskan secara otomatis. Nah di tahun ini ada penambahan yang nomor 2. KB juga kami akan otomatis luluskan dengan syarat usianya itu sudah lebih dari sama dengan 7 tahun. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya siswa tersebut sudah berumur 7 tahun, tapi karena di wilayah kami itu SD-nya jarang atau misalnya ada hal lain yang mengharuskan peserta didik tersebut tetap ada di KB, itu bisa dikembalikan lagi, diaktifkan kembali oleh Dinas Pendidikan atau dibatal lulus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari aturan Permendikbud 146 tahun 2014 itu di pasal 6 itu sudah ada klausulnya gitu ya, bahwa untuk KB itu hanya maksimal yang 7 tahun. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 7 tahun, harusnya bukan lagi di KB, tapi sudah pindah ke jenjang berikutnya. Seperti itu. Makanya dengan adanya klausul tersebut di tahun ini, KB juga kami luluskan. Nah, bagaimana untuk yang TPA dan SPS? Kalau untuk yang TPA dan SPS, proses kelulusannya tetap manual ya, masih manual melalui aplikasi Dapodik gitu ya. Jadi yang kita luluskan secara bersama adalah kelompok B di jenjang TK, SPK TK, dan Pratama Widya Pasraman, dan juga untuk yang bentuk pendidikan KB dengan syarat usianya harus lebih dari 7 tahun. Kemudian kalau untuk yang SD itu tingkat 6, SMP itu tingkat 9, SMA itu tingkat 12, kalau untuk yang SMK antara tingkat 12 atau 13. Jadi kita lihat dari sekolah tersebut apakah jurusannya itu 3 tahun atau 4 tahun. Kalau yang 4 tahun maka yang kita luluskan adalah yang tingkat 13-nya, tapi kalau yang 3 tahun kita luluskan hanya yang tingkat 12-nya. Yang kesetaraan juga sama, yang PKBM gitu ya. PKBM yang kita luluskan berdasarkan penyelenggaraan paket di sekolah tersebut atau di satuan pendidikan tersebut. Kalau yang lebih tinggi adalah paket B, maka yang kita luluskan yang paket B-nya. Kalau misalnya di satuan pendidikannya itu ada paket C-nya, maka yang kita luluskan hanya yang paket C-nya saja. Gitu. Yang SLB juga sama, mirip-mirip dengan yang kesetaraan. Jadi yang kita luluskan hanya rombongan belajar tertinggi yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang nomor 10 di sini ada catatan, karena seperti yang tadi yang sudah saya informasikan bahwa sekolah di bawah naungan Kemenak itu kan sekarang sudah tidak menggunakan aplikasi Dapodik lagi, sudah full melalui EMIS. Nah, bagaimana cara untuk yang sudah menggunakan aplikasi Dapodik, kemudian siswanya itu yang selain tingkat akhir ya ini dikeluarkannya seperti apa? Karena kalau misalnya mau tarik dari EMIS juga nggak bisa, kemudian status siswanya juga bukan yang tingkat akhir, akhirnya kami
melakukan proses mutasi keluar semua bagi sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kemenak, tapi yang bukan tingkat akhir, itu akan kami keluarkan seluruhnya dengan status mutasi. Jadi Bapak Ibu tinggal lakukan tarik data saja. Gitu. Ini khusus untuk yang satuan pendidikan yang di Bimas selain Islam ya. Jadi Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, dan Bimas Buddha. Itu bisa langsung tarik gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang Bimas Islam, ingat fitur mutasinya memang belum ada ya. Yang kita tambahkan di sp.datadik itu baru yang PD baru. Kemudian ini untuk yang SMK, jadi validasi jumlah jam maksimal yang diterima oleh peserta didik untuk yang tingkat 11 dan 12 yang melaksanakan kurikulum Merdeka, ini kami tambahkan validasinya berupa yang pertama pengisian mata pelajaran di rombongan belajar reguler melebihi jumlah jam maksimal pada struktur kurikulum. Jadi contoh di mata pelajaran kriya kreatif batik dan tekstil, contohnya di sini ada guru yang jumlah jam maksimalnya melebihi dari struktur kurikulum. Harusnya misalnya 22 jam, tapi diisikannya 23 jam. Ini kita tambahkan validasi jumlah jam maksimal. Kemudian juga pengisian mata pelajaran di rombongan belajar untuk yang mata pelajaran pilihan. Jadi kalau misalnya siswanya itu mata pelajaran pilihannya itu bisa memilih maksimal 4 mata pelajaran pilihan, tapi sekolahnya itu memilih kurang dari atau lebih dari 4 mata pelajaran pilihan, itu juga akan menjadi invalid. Itu untuk yang khusus tingkat 11 dan tingkat 12 di jenjang SMA dan SMK, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang penginputan praktik kerja lapangan, ini khusus untuk yang jenjang SMK yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan dia punya tingkat 12 gitu ya. Yang konsentrasi keahlian 3 tahun dan juga untuk yang tingkat 13 untuk yang konsentrasi keahliannya 4 tahun. Jadi di sini yang perlu ditambahkan datanya yang pertama biasa ya, input rombongan belajar regulernya, kemudian isi gurunya di situ ada contoh PKL ya Bapak Ibu, mata pelajaran praktik kerja lapangan. Jadi di sini tinggal masukkan aja PKL-nya dari mapel apa, PTK-nya atas nama siapa, jumlah jamnya berapa. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan ke pembelajaran, selanjutnya guru pengampu yang PKL tadi juga harus dimasukkan ke dalam tombol yang praktik kerja lapangan yang ada di rombongan belajar ini, Bapak Ibu. Kemudian dimasukkan JJM-nya dan pastikan tidak melebihi struktur kurikulum yang ada, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus melakukan penambahan relasi dunia usaha dan dunia industri, kemudian memasukkan perjanjian kerjasama. Kemudian juga dimasukkan juga ke prakerin. Setelah itu baru dimasukkan data aktivitas peserta didiknya. Jadi siswa yang prakerinnya itu atas nama siapa, kemudian pembimbingnya atas nama siapa, baru dimasukkan disatukan di dalam PKS kerjasama ini. Jadi di sini dimasukkan kerjasamanya itu dengan perusahaan apa, kemudian kerjasamanya di bidang apa. Contoh misalnya di sini kan kerjasama untuk yang prakerin atau PKL. Nanti guru-guru pengampu yang mata pelajaran PKL tadi bisa melihat rekapitulasi pembelajarannya itu secara mandiri pada menu profil GTK. Jadi di sini nanti diunduhkan oleh operator satuan pendidikannya. Kemudian validasinya kita tambahkan di sini beberapa ketentuan. Jadi yang pertama hanya untuk yang tingkat 12 ataupun tingkat 13 untuk yang konsentrasi keahlian 4 tahun. Kemudian pencatatannya dilakukan hanya 1 semester saja, bisa di semester ganjil ataupun semester genap. Kadang ada satuan pendidikan yang PKL-nya itu di semester ganjil, ada juga yang di semester genap. Nah, kalau misalnya rombongan belajar regulernya itu diisinya di rombongan belajar ganjil, maka penginputan mata pelajaran lainnya itu tidak boleh dicatat. Artinya hanya PKL itu saja. Karena kan ketika siswanya PKL atau praktik kerja lapangan, otomatis dia kan nggak belajar gitu ya, nggak belajar. Otomatis di rombongan belajarnya pun hanya 1 yang PKL aja. Atau sebaliknya, ketika
ada mata pelajaran lain selain PKL yang sudah diinputkan di rombongan belajar, maka mata pelajaran PKL itu tidak bisa dipilih. Jadi memang harus pilih salah satu. Kemudian untuk guru pengampu PKL yang lebih dari satu, ini menggunakan menu praktik kerja lapangan sama seperti penginputan yang produktif ya Bapak Ibu. Kemudian tidak boleh melebihi dari struktur kurikulum untuk yang kurikulum merdeka, dan juga guru pengampu juga harus dan wajib mengisi data aktivitas PD dan anggota Prokerin pada menu sekolah yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi untuk yang penambahan peserta didik baru, saat ini kami sudah melakukan integrasi dengan data EMIS Kemenag. Fitur ini dapat dilihat pada aplikasi manajemen satuan pendidikan. Namun memang kalau sekarang memang belum dibuka ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu ini kita sudah buka fitur tersebut. Ini bisa dibuka di menu aplikasi, kemudian ada PD baru. Nah, di sini ada tombol atau menu namanya EMIS. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya sama seperti yang fitur dari data Dapodik gitu ya. Pilih dulu dari provinsi mana, kabupaten kota mana, kecamatan apa, kemudian sekarang nama sekolahnya itu sudah integrasi dengan yang Kemenag. Tapi ingat ya, saya ingatkan lagi untuk yang integrasi dengan Kemenag itu baru yang PD baru, belum yang mutasi. Kalau yang mutasi mungkin ini kita akan tambahkan di fitur berikutnya gitu ya. Setelah ini selesai, baru kita fokusnya nanti untuk yang mutasi. Jadi sekarang itu baru yang peserta didik baru saja tingkat awal. Dan proses ini tidak memerlukan persetujuan dari Dinas Pendidikan. Bedanya dengan yang non-dapodik ya. Non-dapodik yang tambah manual. Kalau tambah manual ini harus ada persetujuan dari dinas. Nah ini contohnya sama gitu ya, sama seperti yang tarik data dari yang dapodik gitu ya. Jadi ketika nanti contoh dari SMP ingin melakukan penarikan data siswa kelulusan dari yang MI, itu tinggal centang-centang aja siswanya, kemudian klik daftarkan. Dan ini sekali lagi tanpa ada verifikasi yang dilakukan oleh dinas. Jadi ini full dari sekolah sekolah tujuan. Setelah didaftarkan langsung tarik data, akan otomatis peserta didik tersebut masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, tapi kalau misalnya pada saat penambahan peserta didik baru ini juga datanya tidak ditemukan, kemudian dari Dapodik tidak ditemukan, kami masih menampilkan menu untuk yang non-dapodik atau EMIS. Cuman bedanya di sini otomatis ya Bapak Ibu harus melakukan penambahan manual seperti biasa. Dan ini penambahan pada PD baru non-dapodik ini bedanya harus ada persetujuan dari Dinas Pendidikan. Jadi ada approval dulu di manajemen dinas ketika Bapak Ibu sudah menambahkan dapodik non-dapodik ya, non-dapodik secara manual. Gitu. Tapi ini alternatif kedua ketika dicek di Dapodik tidak ada, dicek di EMIS juga siswanya ternyata belum diinputkan, contohnya misalnya dari sekolah asal yang dari Kemenagnya di EMIS, otomatis Bapak Ibu harus melakukan penambahan manual. Cuma itu tadi ya, harus ada persetujuan dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya ini untuk implementasi kurikulum merdeka di aplikasi Dapodik, ini masih banyak yang menanyakan, Pak, kenapa saya sudah melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, tapi kok di Dapodiknya masih kurikulum 2013? Nah, ini Bapak Ibu harus benar-benar mengetahui ya, implementasi kurikulum merdeka di Dapodik itu kita bagi menjadi 3, ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Kalau statusnya memang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, tapi statusnya mandiri belajar, sesuai dari definisinya, ini mandiri belajar itu satuan pendidikan masih menggunakan struktur kurikulum 2013, Bapak Ibu. Cuman memang menerapkan hanya beberapa prinsip kurikulum merdeka. Artinya, di Dapodik, ketika statusnya mandiri belajar, pasti masih kurikulum 2013, Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai ada yang tanya lagi nih, Pak, kenapa ya saya sudah masuk ke pelaksana IKM, tapi kok kurikulum di Dapodik kami nggak bisa milih kurikulum merdeka gitu ya. Nah, itu harus dicek dulu di SK-nya itu mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi. Kalau tadi mandiri belajar itu masih menggunakan struktur kurikulum 2013,
Nah, kalau untuk yang mandiri berubah dan mandiri berbagi, itu baru bisa memilih kurikulum merdeka. Di Dapodiknya pun akan otomatis muncul, Bapak Ibu. Itu ya, untuk yang struktur kurikulum merdeka. Tapi untuk yang SMA, PKBM, dan SMK yang jenjang menengah, itu harus ditambahkan dulu program atau kompetensi keahlian yang ditambahkan gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang statusnya sudah itu tadi mandiri berubah atau mandiri berbagi, maka di Dapodiknya akan otomatis implementasi kurikulumnya merdeka secara otomatis, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tadi mandiri belajar, pasti di sini implementasi kurikulumnya masih kurikulum 2013 gitu. Cuma memang masih banyak ya sekolah-sekolah yang merasa sudah melaksanakan IKM, tapi masih lapor ke kami kurikulumnya masih 2013. Pas kita cek ternyata statusnya mandiri belajar. Gitu. Nah, ini untuk yang pengisian program keahlian atau kompetensi keahlian. Untuk yang SMA itu bisa langsung ditambah di aplikasi Dapodik. Karena Merdeka itu tidak menggunakan lagi pilihan IPA, IPS, dan bahasa, maka harus ditambahkan namanya Merdeka Umum. Gitu. Ini untuk yang SMA bisa langsung di aplikasi Dapodik. Untuk yang kesetaraan juga sama, bisa langsung dilakukan perubahannya di Dapodik gitu ya oleh operator satuan pendidikan. Ini juga sama, namanya Merdeka Umum. Kalau untuk yang kesetaraan itu namanya paket C umum, ini harus ditambahkan. Kemudian untuk yang SMK ini agak beda. Kenapa? Karena penambahannya hanya bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi untuk yang SMK nggak bisa langsung di aplikasi Dapodik, tapi harus melalui Dinas Pendidikan. Nah, kemarin juga kalau untuk yang SMK yang ingin menaikkan kelasnya, misalnya dari kelas 10 kemarin, itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, nah kelas 11-nya itu kok nggak bisa atau nggak ada pilihan yang kurikulum merdekanya. Nah, harus dipastikan bahwa ada beda ya Bapak Ibu, kalau untuk yang kelas 10 itu kan menggunakan program keahlian, sementara untuk yang kelas 11 dan 12 itu kan kompetensi keahlian yang harus dipilih gitu ya. Nah, ini berarti kalau misalnya yang kelas 10-nya sudah bisa ditambahkan, tapi kelas 11 dan 12-nya tidak bisa ditambahkan karena masalah kurikulum tadi, Bapak Ibu di satuan pendidikan itu wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk tambah kompetensi keahlian. Gitu. Karena kan di kelas 10 baru yang program keahliannya. Artinya kompetensi keahliannya belum ditambahkan oleh Dinas Pendidikan. Gitu. Jadi ini harus lapor dulu ke Dinas Pendidikan untuk penambahan konsentrasi keahlian. Itu bedanya untuk yang SMA, SMK, dan kesetaraan. Kemudian untuk yang pengisian rombelnya, kurikulum merdeka itu di sini ada cara menambahkan rombelnya, ini sama seperti biasa, cuman di sini ada pemilihan kurikulum, pastikan kurikulumnya SMP Merdeka atau SMA Merdeka atau SMK. Pokoknya ada merdekanya gitu ya. Ini pengisian kurikulumnya. Kemudian di sini untuk jumlah jam maksimal juga kami sudah menyesuaikan dengan yang Kepmendikbud 262 gitu ya, tahun 2022 kemarin. Jadi jumlah jam maksimalnya ini sudah termasuk alokasi Mapel P5 gitu ya. Jadi contoh misalnya di sini untuk bahasa Indonesia SD itu kan ada 6 jam. Nah, kenapa di Dapodiknya jadi 7 jam? Karena 1 jamnya itu untuk yang Mapel P5. Ini juga sama untuk yang SMP, bisa dilihat di Kepmen alokasinya. Contoh misalnya di sini pendidikan Pancasila itu ada 2 jam per rombongan belajar, tapi karena ada alokasi untuk yang Mapel P5, maka kita tambahkan jadi 3 gitu ya. Nah, kenapa kalau misalnya ini untuk yang sekolah baru ya, kadang sekolah baru yang baru menerapkan kurikulum merdeka pasti bertanya-tanya kenapa ada Mapel P5 sendiri di sini di pembelajaran, padahal katanya masing-masing mata pelajaran ini kan sudah ditambahkan satu alokasi untuk yang P5-nya. Jadi ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya gitu ya, terkait dengan kenapa sih ada Mapel P5 di pembelajaran. Ini untuk yang SMA dan SMK, kemudian kalau di SMK itu ada Project IPAS, gitu ya. Jadi IPA dan IPS itu disatukan. Cuman kalau di SMK itu kadang beda gitu ya, antara guru seperti tim teaching ada submapel. Nah ini kami juga sudah
sudah kami tambahkan atau sudah kami akomodir terkait dengan proyek IPAS ini, misalnya dari alokasi 6 jam, 2 jamnya oleh guru A, 4 jamnya oleh guru B, atau misalnya nama bidang studinya beda antara yang 2 jam misalnya lebih ke makhluk hidup, kemudian yang 4 jam lebih ke terkait dengan planet dan antariksa, itu juga bisa di namanya submapel. Ini kami sudah akomodir di namanya submapel khusus untuk yang SMK. Kemudian yang dasar-dasar program keahlian juga sama, di dalamnya biasa kalau SMK itu kan jamnya banyak-banyak gitu ya, besar-besar. Misalnya dalam satu mata pelajaran ini dasar-dasar pemrograman keahlian ini itu ada 12 jam, 4 jamnya itu untuk yang Oracle, 4 jamnya lagi untuk yang SQL, 4 jamnya lagi untuk yang pemrograman Android, itu bisa dengan cara yang tambah submata pelajaran ini. Jadi dari 12 jam ini dipecah lagi ke beberapa jam. Gitu. Ini khusus untuk yang SMK. Kemudian selanjutnya untuk yang mapel seni, ini juga kemarin masih banyak yang menanyakan kenapa di Dapodik itu sekarang seninya itu bukan lagi seni budaya khusus untuk yang kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Sekarang dipisah, ada seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Karena memang kalau kita lihat di Kepmennya pun alokasi untuk yang seni budaya ini itu dipisah ya antara seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Cuma memang di isian Dapodik itu tetap harus memilih satu jenis seni saja. Mau fokusnya ke seni apa? Apakah seni tarinya, seni rupa, seni teater, atau seni musik. Ini disesuaikan dengan guru yang tersedia di sekolah tersebut. Apalagi untuk yang guru yang sudah sertifikasi contohnya misalnya. Nah itu kalau misalnya memang yang sudah sertifikasi ternyata seni tari, maka sekolah bisa memilih seni tari. Ini sama ya Bapak Ibu, untuk yang SD, SMP, dan SMA. Nah kemudian di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk SMP dan SMA. SMP dan SMA ini mata pelajaran seni dan prakarya itu disatukan ya Bapak Ibu. Jadi harus pilih salah satu, jangan dua-duanya. Misalnya prakaryanya ada, seninya ada. Karena kalau misalnya kita lihat di Kepmen, antara mata pelajaran seni dan prakarya itu disatukan dalam satu alokasi jam Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya seninya sudah dimasukkan, maka yang prakaryanya nggak boleh dimasukkan gitu. Karena di sini beda dengan yang K13. Kalau K13 itu keterampilan sendiri, seni budaya sendiri, alokasi jamnya pun berbeda. Tapi di kurikulum merdeka yang perlu diperhatikan adalah untuk yang jenjang SMP dan SMA, ini seni dan prakarya itu dalam satu alokasi jam yang sama Bapak Ibu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 plus yang nomor 5-nya itu prakarya. Jadi harus pilih mau seni atau mau prakarya. Yang SMA juga sama. Kemudian selanjutnya yang P5, jadi kalau misalnya P5 itu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini di Dapodik itu satuan pendidikan harus memilih beberapa tema sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi kalau untuk yang PAUD itu ada 4 tema yang bisa dipilih. Kalau untuk yang jenjang Dikdasmen, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan juga kesetaraan yang PKBM, itu ada 8 tema yang bisa dipilih. Nah, tema-temanya ini gitu ya, untuk yang P5. Kemudian ini yang tadi saya bilang, kenapa ada mata pelajaran P5 sendiri, padahal masing-masing mapel itu jam maksimalnya itu kan sudah termasuk 1 jam project P5 gitu ya, mapel P5. Nah ini kenapa kami tambahkan, karena untuk mengakomodir penginputan koordinator P5-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sesuai dengan Kepmen 262, itu koordinator P5 itu diakui jam mengajar tugas tambahannya sebanyak 2 jam per rombongan belajar. Maksimal 3 rombel. Artinya bagi guru-guru yang memang kekurangan jam, itu bisa ditambahkan sebagai koordinator P5 maksimal 6 jam. Jadi dia ngampu di 3 rombel. 2 jam misalnya di rombel A, 2 jam di rombel B, 2 jam di rombel C. Nah, di sini maksimalnya hanya 3 rombel ya Bapak Ibu. Nah, mappingnya seperti apa? Masukkan ke dalam mapel P5. Gitu. Jadi bukan dia yang ngajar P5, bukan, tapi
ini untuk mengakomodir perekaman koordinator P5-nya. Bagaimana untuk yang fasilitatornya? Kalau misalnya kita melihat dari KPN 262, fasilitator itu tidak diakui ya jam mengajarnya. Jadi hanya koordinator P5-nya saja, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian jangan lupa setelah direkam di mata pelajarannya, jangan lupa juga ditambahkan tugas tambahan koordinator P5. Kalau ini bisa langsung ditambahkan oleh operator ya Bapak Ibu. Kemudian ketentuan pemilihan tema ini masing-masing jenjang itu beda-beda. Kalau tadi kan untuk yang PAUD itu ada 4 pilihan temanya. Nah, minimal ada 1 sampai dengan maksimal 2 tema project yang harus dipilih. Kemudian kalau untuk yang SD, MI, SDLB, dan paket A, minimal 2, maksimal 3 tema project profil yang harus dipilih. Kalau untuk yang SMP, MTS, SMPLB, dan paket B, itu minimal 3, maksimal 4 tema project yang harus dimasukkan di Dapodik. Kalau untuk yang SMA, SMALB, MA, dan paket C, untuk kelas 10 minimal 3, maksimal 4 temanya. Kemudian untuk yang kelas 11 dan 12 itu minimal 2, maksimal 3 tema project. Kalau untuk yang SMK itu beda lagi. Kalau SMK atau MAK, kelas 10-nya itu harus 3 project, 2 projectnya terserah apa aja, satunya wajib tema kebekerjaan. Kemudian yang kelas 11 itu ada 2 project yang harus dipilih temanya, satunya terserah pilihan apa saja, yang satunya wajib kebekerjaan. Kemudian kalau kelas 12 hanya 1 yang diperbolehkan, yaitu tema kebekerjaan saja. Jadi hanya 1 project, yaitu projectnya kebekerjaan untuk yang kelas 12 SMK. Nah, bagaimana kalau untuk yang ada konsentrasi keahlian yang 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun, yang kelas 13-nya tidak perlu melaksanakan project P5. Mapel P5-nya nggak perlu. Jadi nggak perlu memilih tema di aplikasi Dapodik. Itu yang ketentuan pemilihan tema dari masing-masing jenjang. Berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ini yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan. Kemudian bagaimana cara memilih temanya di Dapodik? Pertama, pilih dulu rombongan belajarnya. Kemudian pilih koordinator P5 yang tadi sudah dimasukkan. Kemudian setelah itu ada tombol pilih tema P5. Jadi tinggal dimasukkan saja PTK-nya. Kalau memang sama pemilihan temanya itu bisa dimasukkan koordinator P5-nya atau fasilitatornya juga nggak apa-apa. Cuma di sini yang perlu diperhatikan, ini tidak diekuivalikan sebagai jam tatap muka. Jadi walaupun misalnya ada jamnya, kalau tidak salah yang baru ini tidak ada JJM 1111 ya, sudah diperbaiki gitu ya. Karena banyak yang mengira pemilihan tema ini untuk menambah jumlah jam mengajar yang guru-guru yang kurang jam. Padahal tidak ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk mengetahui di rombongan belajar tersebut ada tema apa saja yang dipilih, bukan untuk alokasi jumlah jam mengajar. Jadi ini JJM-nya tidak diakui kalau yang di pemilihan tema. Kemudian selanjutnya di kurikulum Merdeka juga siswa-siswi untuk yang SMA dan SMK kelas 11 dan 12. Jadi ini baru mulainya di kelas 11 dan 12 itu hanya bukan hanya bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi sudah tidak ada lagi pengelompokan jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa. Siswa tersebut boleh memilih apa aja, memilih misalnya bahasa Indonesia dan biologi, atau misalnya mau campur ekonomi, sosiologi, kemudian biologinya 1, sisanya misalnya bahasa Indonesia lanjutan, itu boleh. Gitu. Namanya adalah rombel mata pelajaran pilihan kalau di Dapodik. Jadi di sini cara menginput data mata pelajaran pilihan di aplikasi Dapodik itu, ini kan ada banyak nih kelompok mata pelajaran pilihan ini untuk yang SMA. Jadi siswa itu boleh, bukan boleh ya, tapi wajib memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Jadi misalnya disediakan misalnya ada 19 mapel nih untuk yang jenjang SMA, siswa itu harus wajib memilih 4. Wajib memilih 4, maksimalnya 5. Mau mapel apa aja nih, misalnya dia mau mapel biologi, informatika, sosiologi, dan bahasa Jepang. Nanti siswanya itu masuk ke dalam rombel-rombel yang masing-masing itu punya rombel yang
isinya hanya matpel itu aja gitu ya. Nah, ini di Dapodik sudah mengakomodir hal tersebut. Nah, tidak ada syarat jumlah minimum peserta didik. Jadi kalau misalnya pun peserta didiknya ternyata yang biologi dari kelas 11 itu yang minat cuma 2 orang, maka JJM gurunya walaupun siswanya hanya 2 orang itu tetap diakui Bapak Ibu. Gitu untuk yang kelas 11 untuk yang mapel pilihan. Gitu. Dan masing-masing mata pelajaran itu sebanyak 5 jam per minggu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya milih 4, berarti 4 kali 5 itu sudah masuk 20 jam. Gitu. Atau maksimalnya 25 jam di tiap-tiap peserta didik. Gitu. Nah, kalau untuk yang SMK itu berdasarkan passion si peserta didiknya. Contoh misalnya dia ingin mata pelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris, misalnya bahasa Jepang, kemudian matematika, IPA, IPS, atau mata pelajaran kejuruan lain di luar konsentrasi keahliannya itu juga boleh. Yang penting syaratnya adalah ada guru yang memang dia ada jurusannya gitu ya. Jadi contoh misalnya di situ ada jurusan animasi, ada jurusan misalnya tata boga. Nah, siswa ini ternyata yang kelas 11 dan 12 yang animasi ingin juga belajar salah satu mata pelajaran yang lintas jurusan, misalnya yang tata boga juga, itu juga diperbolehkan asalkan ada guru yang memang mengajar mata pelajaran tersebut. Itu artinya kalau misalnya memang siswanya memilih mata pelajaran yang memang tidak ada jurusannya di sekolah tersebut, itu juga nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan guru yang ada di sekolah masing-masing gitu. Ini sih untuk yang SMK. Antara SMA dan SMK itu beda. Kemudian pemilihan di Dapodiknya itu seperti apa? Kalau di Dapodik itu ada rombongan belajar khusus namanya mapel pilihan. Jadi di sini dimasukkan masing-masing rombel itu satu rombel satu mapel ya Bapak Ibu. Jadi ini yang paling banyak nih yang SMA dan SMK. Pasti rombel pilihannya itu banyak karena satu siswa aja bayangkan minimal itu 4 mata pelajaran. Artinya ada 4 rombongan belajar yang harus ditambahkan. Itu untuk yang satu siswa. Kemudian setelah dimasukkan pembelajarannya itu dimasukkan ke alokasi mata pelajaran pilihan. Kemudian di sini pilih mata pelajarannya apa. Contoh misalnya biologi, maksimal jamnya itu ada 5 jam alokasinya. Kemudian tinggal masukkan aja. Di kelas misalnya 11 biologi, siswanya siapa saja yang ingin belajar biologi, itu tinggal ditarik saja. Gitu. Untuk yang kelas 11 dan 12 saja ya Bapak Ibu ini. Kalau untuk yang kelas 10 masih tidak ada isian mata pelajaran pilihan. Jadi ini hanya untuk yang minimal kelas 11 dan 12. Dan ingat sekali lagi, kalau misalnya berdasarkan Kemendikbudristek 262, untuk mata pelajaran pilihan kelas 11 dan 12 tidak ada syarat jumlah minimal peserta didik untuk membuka atau menawarkan mata pelajaran tersebut. Jadi walaupun peminatnya hanya 1 atau 2 orang gitu ya, untuk yang mata pelajaran tersebut harus tetap berjalan, dan memang alokasi jam mengajarnya pun tetap diakui di GTK gitu ya, di info GTK-nya pun tetap diakui. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembaruan aplikasi Dapodik versi 2024. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengunjungi laman kami di dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu sudah kami rangkum di FAQ atau di Knowledge Base Dapodik. Lamannya atau tautannya itu di bit.ly/KB Dapodik. Kemudian informasi-informasi terbaru kami juga biasanya menginformasikan melalui Instagram official kami di dapodik_official. Nanti ketemu dengan Minda atau admin Dapodik di sana terkait dengan informasi-informasi terbaru, ataupun jika memang ada pertanyaan bisa mengajukan pertanyaan di sana. Ada satu lagi yang belum tercantum di sini adalah email kami, email resmi kami ada di dapo@kemdikbud.go.id. Kalau misalnya memang ada pertanyaan yang tidak dimuat dalam FAQ, atau misalnya dari Instagram kami di Dapodik Official itu juga belum dijawab-jawab oleh Mindanya, itu bisa mengajukan pertanyaan melalui email kami di dapo@kemdikbud.go.id.
Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembaruan aplikasi Dapodik versi 2024. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Ibu Moderator, Ibu Indri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aris Munandar atas paparannya. Em, Semoga yang hadir di sini semua penghuni surga ya. Soalnya banyak sekali beban pekerjaannya para operator ini, terutama untuk mengejar kita cut off nanti 2000 Agustus, bulan Agustus nanti. Baik, tadi beberapa hal penting yang saya simpulkan dari paparan oleh Pak Aris tadi ada, kalau saya tidak salah ya, ada 6 pembaruan di aplikasi yang saat ini dan ada dua perbaikan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu terlewat atau apa, Bapak Ibu bisa melihat rekaman YouTube kami di BPMP Provinsi Banten. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dan saya bacakan ya. Mohon izin Mas Aris. Yang pertama ini Siap, Bu. ada dari SMPN 2 Cirinten, tadi terkait dengan tarik data emis itu sudah banyak dijelaskan ya tadi berkali-kali Ya, oleh Pak Aris bahwa ini akan segera diluncurkan menunya ya, gitu, dibuka betul. menunya begitu ya. Nah, Ya. kemudian ada pertanyaan lanjutannya yaitu guru P3K baru serta Capsek baru tidak bisa tarik data, ini bagaimana Pak Aris? Baik. Jadi kalau seperti yang tadi sudah saya informasikan bahwa ini adalah salah satu tugas dari Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu untuk melakukan perubahan baik itu dari status kepegawaian, kemudian TMT penugasan dan yang lain gitu ya. Artinya kan ada perubahan status kepegawaian dari misalnya guru honor atau misalnya GTY PTY yang dari swasta pindah menjadi status kepegawaian menjadi P3K. Nah, sebelum dilakukan penarikan data oleh satuan pendidikan, itu harus dilakukan perubahan dulu oleh Dinas Pendidikan. Jadi Dinas Pendidikan melakukan perubahan data tersebut, baru nanti bisa dilakukan tarik di Satuan Pendidikan Tujuan, Bapak Ibu. Baik, Gitu. mudah-mudahan Jadi jelas itu ya. yang harus diperhatikan. Baik, Iya. mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Ibu atau Bapak ini dari SMP 2 Cirinten. Berikutnya adalah, sebentar, kendala tarik siswa pindahan tidak muncul rombelnya, bagaimana ini, Mas Aris? Di sini pertanyaan Maaf kendala Ibu, ya, kenapa Bu? putus-putus? Maaf. Iya, putus-putus tadi. Oh, sorry. Sekarang sudah jelas? Sudah Bu. Oke, kendala tarik siswa pindahan tidak muncul rombelnya, ini bagaimana Mas Aris? Tarik siswa pindahan tidak muncul rombongan belajarnya. Nah, ini Heeh. seperti yang tadi sudah saya informasikan, kalau misalnya memang mau dicoba lakukan sinkronisasi untuk yang fokusnya ke yang sudah ada dulu nih siswanya supaya rombongan belajarnya itu bisa naik ke server gitu ya. Karena kalau misalnya di server itu setahu saya eh, rombongan belajar yang bisa dipilih itu adalah hasil sinkronisasi terakhir gitu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada rombongan belajar yang bisa dipilih, sekarang itu fokusnya bukan ke siswa yang mutasi. Jadi yang ada dulu siswanya dimasukkan ke dalam rombongan belajar, yang tingkat awalnya itu dibiarkan dulu karena jangan dulu diinputkan. Jadi contoh untuk yang SD, input aja dulu kelas 2 sampai kelas 6-nya, kemudian di mapping ke dalam rombongan belajar sinkron. Kemudian nanti rombongan belajar yang sudah disinkron itu akan masuk di SP.data tadi, supaya ketika ada siswa yang mau masuk atau mutasi tersebut, rombongan belajarnya itu sudah ada, itu yang hasil sinkronisasi tadi. Itu makanya di surat edaran Dirjen itu sebenarnya ada satu poin yang menginformasikan bahwa sekolah itu fokus ke data peserta didik yang ada dulu gitu ya, lalu dilakukan sinkronisasi. Baru selanjutnya kalau misalnya sudah selesai untuk yang selain tingkat awal, baru tarik-tarik data untuk yang siswa yang mutasi, kemudian siswa peserta didik baru dan yang lain. Jadi sinkronisasinya 2 kali gitu ya. Jadi sebagian-sebagian dulu gitu, Bu. Baik. Berikutnya di sini pertanyaannya, nama ruangan ada tetapi dari turunan tanah, data tanah mungkin ya, padahal Mm-mm. tidak ada. Bagaimana mengatasinya? Jadi di aplikasi Dapodik itu barangkali ini saya sambil praktekkan aja mungkin ya, karena Iya, kalau iya itu misalnya lebih bagus. eh, saya cuma ngomong kadang bingung juga nanti Iya, sekolahnya gitu ya. iya ya Sementara saya boleh. buka dulu ya. Silakan.
Jadi kalau misalnya di aplikasi Dapodik itu memang untuk menghapus ruangan itu khususnya untuk hapus buku ya Bapak Ibu. Hapus buku itu memang nempelnya bukan di ruang tapi di bangunan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh di sini di sarana dan prasarana untuk menghapus ruangan itu tidak bisa langsung menggunakan tombol hapus di sini. Karena kalau misalnya ruang teori kelas 7 ini ingin dihapus nih oleh Bapak Ibu. Dengan cara tombol klik hapus ini harus menghapus yang data turunan ini. Sementara data turunan-turunan ini kan ada yang dari 2021, ada yang dari 2019 atau 2020. Sementara kita login aja ke yang semester sebelumnya itu udah nggak bisa gitu ya. Nah artinya kan ini ruangan nggak bisa dihapus nih Bapak Ibu. Nah, hapus buku itu bukan ada di tabel ruang atau tabel yang ruang kelas, ruang capsek dan apa yang banyak ini ya. Tapi adanya nempelnya di bangunan. Jadi pilih dulu tanahnya, kemudian pilih bangunannya. Sorry, ini masih loading. Nah, ini pilih bangunannya. Kemudian di sini tuh ada tombol hapus buku. Nah, jadi kalau misalnya ingin melakukan penghapusan ruangan tersebut itu harus dimasukkan ke bangunan yang akan kita nonaktifkan dulu. Jadi buat satu bangunan baru, misalnya contoh namanya bangunan hapus buku gitu ya. Ditambahkan aja bangunan baru namanya bangunan hapus buku. Ini untuk mengakomodir, ini jenis prasarananya bangunan ya. Kemudian namanya bangunan hapus buku. Nah, ini kenapa kita tambahkan namanya bangunan hapus buku? Ini untuk mengakomodir atau menampung semua ruangan-ruangan yang akan kita hapus. Atau kita sebenarnya, Pak, ini operator sekolahnya yang sebelumnya itu salah input, harusnya ruangannya ada 7, tapi di inputnya ada 9. Nah, kita mau hapus ruang, tadi nggak bisa, karena harus menghapus data turunan. Nah, untuk menghapus ruangan, harus bikin satu bangunan dulu. Bangunan fiktif ya ini. Kenapa bangunan fiktif? Karena bangunan ini hanya untuk menampung ruangan-ruangan yang akan dikoreksi datanya tadi. Tapi kalau misalnya ruangannya, Pak, ini beneran ruangannya itu karena dibongkar atau kena bencana, itu jangan langsung dimasukkan ke bangunan hapus buku ya Bapak Ibu. Tapi disesuaikan dengan artinya kan bangunan tersebut itu memang ada gitu ya. Itu baru di apa? Hapus buku. Contoh misalnya gedung A ini dia kena bencana, Pak. Artinya satu gedung ini kan artinya di dalamnya itu ada beberapa ruang ya. Nah, akan dihapus buku karena misalnya bencana. Di sini ada tombol atau menu untuk yang mengisi saat sudah tidak digunakan. Tanggal hapus bukunya misalnya per hari ini, kemudian alasannya karena apa? Apakah karena bencana, dibongkar, dipindah tangankan, disita, atau koreksi data. Kalau untuk yang bangunan hapus buku yang fiktif tadi, yang bangunan hapus buku yang kita baru tambahkan, itu untuk yang khusus untuk yang koreksi data. Tapi kalau untuk yang bangunan aktif yang memang kena bencana atau dibongkar atau yang lain, itu pilih saja alasannya kenapa, kemudian tanggal hapus bukunya tanggal berapa. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan penginputan ini, tanggal dan hapus bukunya tanggal berapa dan alasannya dinonaktifkan, tapi juga ruangan-ruangan yang ada di dalam bangunan tersebut itu juga akan otomatis nonaktif Bapak Ibu. Itu maksudnya. Jadi kenapa tadi ada yang bertanya, Pak, saya mau menghapus ruang tapi ada data turunan tanah yang nggak bisa dihapus. Nah, karena memang nempelnya tombol hapus buku itu bukan di ruangan, tapi adanya di bangunan, Bapak Ibu. Gitu. Itu mungkin Bu Indri. Baik, terima kasih. Kita beralih dulu ya ke pertanyaan langsung dari peserta. Ini yang kita Silakan, mulai Ibu. dari Pak Hasan dari SDN Cibugel. Silakan dibuka, Pak. Pak Hasan, halo. Pak Hasan dari SDN Cibugel 1. Ya, Oke, siap, silakan. Bu. Hadir, Bu. Oke, silakan Pak Hasan. Tidak menanyakan yang sudah ditanyakan ya, Pak? Baik, selamat sore Pak Aris dan Ibu Indri dan teman-teman dari BPMP. Terkait pemaparan tadi, saya rasa materinya lebih banyak disampaikan yang dari tingkat atau jenjang lebih tinggi ya. Iya, Karena betul. saya pribadi memang dari SD, Bapak. Nah, ini terkait yang di SD kan memang
pendataan kami agak sedikit sedikit disinggungnya tadi itu sama Bapak. Jadi terkait yang tadi memang ada pertanyaan tadi memang sudah dipaparkan, alhamdulillah sudah sama Bapak. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dapodik yang di SD itu, ketika saya nih mengalami keterlambatan input data nih Pak, untuk kelas 1 tahun lalu harusnya itu sudah diinput. Namun karena memang berkas yang dikirimkan oleh orang tuanya tidak kunjung dikirim, meskipun beberapa kali saya push. Nah, ini rencana saya mau input di tahun ini nih. Nah, namun tadi mendengar ada pertanyaan yang memang sama kasusnya dengan kawan saya tadi, ketika dipindahkan beliau itu si anak itu tidak mendapatkan rombongan belajar gitu. Nah, kekhawatirannya sama Pak, apakah nanti ketika saya input siswa yang terlambat ini harusnya kelas 2 di input baru di tahun ini, apakah itu tidak bermasalah atau nanti mengalami masalah yang sama dengan masalah sebelum yang tadi Bapak paparkan itu? Ya. Oke, itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab atau gimana? Ya, langsung aja boleh. Oh, langsung ya. Baik, jadi kalau misalnya ditanyakan apakah ada kendala, sebenarnya ini pasti nanti ada kendala di data riwayat ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, kalau tidak salah di Verval peserta didik itu kan ada data riwayat peserta didik, misalnya di semester ini dia masuknya di tingkat berapa, semester ini di tingkat berapa. Jadi kalau misalnya memang ada siswa yang tidak diinputkan, misalnya di kelas 1, kemudian tiba-tiba dia masuk di kelas 2, sebenarnya di Dapodik memperbolehkan gitu ya, karena memang tidak ada validasi tersebut. Tapi kalau tidak salah di Verval PD itu ada namanya data riwayat gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dari pihak Vervalnya itu menanyakan kenapa ini siswanya kok tiba-tiba masuk ke kelas 2 sementara tidak ada riwayat kelas 1-nya selama 2 semester. Nah, itu pasti nanti akan jadi pertanyaan Bapak Ibu. Cuma memang kalau misalnya kita melihat dari segi Dapodiknya, itu dari kami masih memperbolehkan hal tersebut karena memang ada banyak alasan gitu ya kenapa peserta didik tersebut baru dimasukkan di yang tingkat 2-nya. Kalau untuk yang SD mungkin tidak terlalu bermasalah banyak gitu ya. Tapi kalau untuk yang SMA dan SMK, ketika ada siswa yang tidak didaftarkan selama 2 semester atau misalnya 1 semester lah, kemudian siswa tersebut ingin mendaftarkan KIPK kuliah, KIP kuliah gitu ya, itu pasti akan bermasalah karena dari aplikasi KIPK kuliah, KIP kuliah itu melihat di Dapodik itu harus wajib terdaftar riwayatnya selama 6 semester berturut-turut. Kalau misalnya ada 1 semester aja yang lengkap, itu pasti ada kendala pada saat proses pendaftaran KIP kuliah, Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang jenjang SMP, SD, barangkali itu tidak terlalu bermasalah, hanya mungkin data riwayatnya aja yang lengkap gitu ya di Verval PD nantinya. Gitu. Tapi kalau yang lebih kita merasakan banyaknya laporan, misalnya siswa yang banyak mengeluh nggak bisa daftar KIP kuliah, karena ketika kita lihat riwayatnya itu tidak 6 semester lengkap gitu ya di jenjang menengahnya gitu. Itu mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Gitu. Ya, Masalah jelas. Riwayat datanya saja sih yang bermasalah, jadi tidak penuh gitu ya. Oke, sudah jelas ya Pak Hasan ya. Oke, berikutnya satu lagi dari SD, silakan Pak, siapa ini? SD 1 Warung Gunung, silakan di-unmute, Pak. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Indri dari PMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Bapak Aris, dan Bu Indri, serta para peserta dan para operator, salam satu data. Nah, langsung saja Pak, izin bertanya mengenai Dapodik ini. Saya ada terkendala nih terkait data siswa yang seharusnya pindahan itu saya masukkan ke kelas 3, malahan ke kelas 2 sekarang Pak. Jadi pas ketika mau dipindahkan lagi, itu tidak bisa naik ke kelas 3 gitu. Gimana itu solusinya? Nah, yang kedua, biasanya kan di tahun ajaran ini kita tarik data dari PAUD Pak ya, untuk SD ya. Akan tetapi kita terkendala ada beberapa PAUD juga yang belum mengeluarkan siswanya pas kita cek di online-nya Pak ya. Ketika mau tarik data tidak muncul.
Nah, kalau misalkan kita input, itu nanti gimana Pak? Terkendala apakah double nisan atau gimana gitu? Kalau input manual untuk data yang ada di PAUD gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab ya, Bu. Jadi Silakan. terkait dengan apa yang pertama itu siswa pindahan tapi dia masuknya itu salah rombongan belajar. Jadi ketika ada siswa yang salah rombongan belajar memang tidak bisa langsung diperbaiki di aplikasi Dapodik di sekolah ya Bapak Ibu. Eh, karena kita melihat dari riwayat data semester sebelumnya. Nah, solusinya adalah Bapak tetap memasukkan peserta didik tersebut di rombel yang salah tadi. Misalnya tadi harusnya kelas 3 tapi masuknya ke kelas 2. Nah, Bapak tetap masukkan ke kelas 2 dulu, sinkronisasi. Nah, setelah sinkronisasi, Bapak lapor ke Dinas Pendidikan untuk Dinas Pendidikan melakukan perubahan rombongan belajar tadi. Misalnya dari kelas 2 pindah ke kelas 3. Nah, itu aksesnya hanya bisa dibuka oleh Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung di aplikasi Dapodik. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana kalau misalnya untuk yang dari jenjang PAUD ini kan kita nunggu nih dari yang jenjang PAUD-nya untuk meluluskan dan melakukan sinkronisasi. Kalau untuk yang TK dan KB yang lebih dari 7 tahun mungkin sudah aman gitu ya karena akan otomatis diluluskan oleh kami, oleh sistem. Nah, yang banyak masalah itu untuk yang jenjang PAUD, untuk yang TPA dan SPS karena memang proses kelulusannya itu kan masih manual di aplikasi Dapodik sekolah ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau misalnya operator yang SD-nya itu melakukan penambahan peserta didik baru secara manual, kemudian penambahan tersebut itu akan berpengaruh terhadap penerbitan NISN atau tidak. Jadi intinya kalau misalnya dari Dapodik itu ketika menambahkan PD baru yang secara manual itu pastikan kalaupun misalnya mau menginputkan itu datanya harus sama persis seperti yang diinputkan di Dapodik yang jenjang PAUD. Kenapa? Karena kalau misalnya ada perbedaan sedikit saja, contoh misalnya dia sebenarnya sudah punya NISN, tapi klaim dari operator klaim dari orang tuanya ternyata NISN-nya belum dapat dari yang jenjang PAUD-nya. Otomatis kan SD mengosongkan NISN tersebut, tapi pada saat berjalannya waktu ternyata dari PAUD itu sudah terbit NISN-nya, gitu ya. Ketika ada gap antara data yang PAUD dengan yang diinputkan secara manual di Dapodik oleh operator yang sekolah tujuan itu ditambahkan, maka nanti kami khawatir pada saat nanti di VRHPD itu akan diterbitkan NISN baru, Bapak Ibu. Nanti yang keluar-keluar itu justru yang dari siswanya. Kenapa NISN-nya kok ada 2 gitu ya? Karena mungkin tadi klaim dari orang tua siswa dari PAUD-nya belum punya NISN, ternyata dari PAUD-nya sebenarnya sudah terbit NISN-nya, cuma memang orang tuanya kurang tahu terkait dengan penerbitan NISN tersebut. Jadi memang amannya tetap harus melakukan penarikan datanya dari yang jenjang sebelumnya supaya tidak ada kejadian seperti itu. Ataupun kalau misalnya tidak ada pilihan lain selain menambahkan APD yang secara manual ini, pastikan pada saat proses penambahan itu harus sama persis dengan data yang dari PAUD-nya. Itu harus benar-benar ditanyakan NISN-nya ada atau enggak. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan penginputan sedikit aja, itu pasti nanti akan diterbitkan NISN baru yang mana nanti yang berakibat NISN-nya punya lebih dari 1. Gitu aja sih sebenarnya, Pak. Apalagi nanti kalau misalnya untuk yang beda jenjang, kemarin juga kita temukan PAUD-nya NISN-nya beda, SD NISN-nya beda lagi di ijazah, SMP ternyata beda lagi NISN-nya. Itu juga nanti yang terkendala ya peserta didiknya nanti pada saat proses melanjutkan ke jenjang berikutnya itu pasti akan dipersulit seperti itu. Jadi sebenarnya harus harus dicek dulu apakah benar mau ditambahkan secara manual atau tetap tunggu dari yang jenjang PAUD-nya. Seperti itu sih, Pak. Ada plus minusnya sebenarnya. Baik, saya rasa sudah jelas ya Pak. Oke, terima kasih. Kita beralih dulu ke jenjang yang SMA ya. Ini ada dari SMA GIS 2 Serpong, silahkan. SMA GIS 2 Serpong, silahkan di-unmute Bapak atau Ibu ini. Ya, kalau tidak ada, saya beralih ke SMP nih. SMP ada Bapak Febri ya ini. Bapak Febri, silahkan di-unmute Pak. Dari SMP 7, mana ini? Soler ya. Silakan Pak Febri.
Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Silahkan Pak pertanyaannya. Iya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab sebelum saya tanyakan. Mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Untuk pegawai, untuk masuk Dapodik, apakah harus ada surat dari dinasnya ya untuk sekolah negeri? Maksudnya penambahan PTK baru ya, Pak? Iya, benar. Baik. Ya itu satu Pak ya. Ya. Terus yang kedua, untuk sekolah baru itu syarat buat Dapodiknya apa? Apa harus ada ASN yang definitif di situ? Atau PLT aja boleh nggak? Baik. Nah, Sudah Pak, 2 aja ya Pak ya? itu aja dulu. Oke, Baik. terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Aris. Baik, terkait dengan proses penambahan PTK baru, saat ini kan sudah melalui aplikasi Verbal PTK ya Pak. Sementara untuk yang dokumen-dokumen yang harus dilengkapi itu kami serahkan seluruhnya kepada Dinas Pendidikan, khususnya untuk yang sekolah negeri. Kalau untuk yang yayasan itu kan berdasarkan dari operator yayasannya masing-masing gitu ya. Dan cukup dari SK yayasannya. Tapi kalau untuk yang negeri ini memang lebih strict gitu ya, lebih ketat terkait dengan proses penambahan PTK barunya, dan itu dikembalikan lagi ke masing-masing dinas pendidikan atau ke pemerintah daerah masing-masing, karena biasanya ada ketentuan-ketentuan tersendiri untuk yang pengangkatan atau penambahan PTK baru di sekolah negeri, karena terkait dengan proses setelahnya itu yang mungkin jadi kendala gitu ya. Jadi dampaknya dari proses penambahan PTK itu di sekolah negeri itu nanti seperti apa, itu dinas yang lebih mengetahui sebenarnya. Makanya untuk yang dokumen apa saja, kemudian persyaratannya apa aja, kemudian bagaimana prosedurnya, itu kami kembalikan seluruhnya kepada dinas pendidikan, karena memang ada otonomi daerah masing-masing seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk yang penambahan PTK baru, memang kalau kita lihat di lapangan itu agak lebih ketat gitu ya dalam hal pendaftaran di yang sekolah negeri seperti itu. Kemudian kalau untuk yang sekolah baru, untuk yang proses penginputan Dapodiknya syaratnya apa? Kalau di Dapodik sebenarnya cukup sekolah tersebut punya NPSN sudah bisa melakukan pendaftaran di Dapodik gitu ya, karena dari NPSN tersebut nanti akan kita terbitkan kode registrasi. Nah, kode registrasi itu adalah salah satu kunci untuk sekolah itu bisa melakukan penginputan di Dapodik. Tapi kalau tadi pertanyaan Bapak, apakah harus ada PTK yang definitif atau seperti apa? Memang kalau misalnya tidak ada sama sekali PTK yang definitif, artinya semuanya jadi non-induk gitu ya. Itu juga sebenarnya kalau kita lihat di kondisi di wilayah lain juga ada yang seperti itu, dan aman-aman saja di Dapodiknya. Cuma memang agak sulit nanti pada saat proses seperti ada beberapa daerah yang tidak memperbolehkan tanda tangan SPT-JM itu ditandatangani oleh PLT kepala sekolah seperti itu. Ada juga dinas yang memang memperbolehkan. Jadi ini sebenarnya harus konsultasi juga dengan dinas. Bagaimana untuk yang kepala sekolah itu apakah tetap harus definitif atau walaupun misalnya dia sebagai PLT itu diperbolehkan dalam hal misalnya penandatanganan. Kalau tidak salah itu kalau ijazah kan nggak boleh oleh PLT, ya harus kepala sekolah definitif gitu ya. Mohon koreksi kalau memang ada kesalahan. Kemudian tadi yang seperti saya bilang, di beberapa daerah juga pada saat proses penandatanganan SPT-JM untuk yang BOSP itu ada beberapa daerah yang tidak menerima PLT, jadi harus definitif. Jadi ini dikembalikan lagi ya ke dinasnya, apakah memang harus ada sekolah induknya di sekolah tersebut, khususnya untuk yang kepala sekolah. Kalau guru sih nggak masalah ya, walaupun misalnya gurunya semuanya itu non-induk gitu, itu nggak masalah. Yang mungkin harus ditanyakan adalah yang kepala sekolahnya, apakah bisa non-induk dan PLT atau tetap harus induk dan definitif seperti itu. Ini harus ditanyakan juga dengan Pemdanya, karena itu berkaitan dengan pemberkasan-pemberkasan lain untuk yang pemanfaatan data di Dapodik gitu. Contohnya untuk yang BOSP tadi. Baik, sudah terjawab ya Pak Febri atau masih ada pertanyaan tambahan? Sudah ya?
Oke, saya beralih ke yang kameranya terbuka nih. Sebentar. Ke Pak Dedis dari SMP 3 Tangerang, silakan Pak. Bisa di-unmute Pak. Bisa Pak? Udah, oke, silakan Pak. Pas, Bu. Oke, silakan. Oh, pas. Ya, nggak ada masalah. Baik. Kalau gitu kita beralih ke Ibu Kelly Ardiana dari SMPN berapa ini? Silakan Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Indri dari BPP Banten yang meluangkan waktunya untuk memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Bapak Aris ya Pak. Ya Pak. Mungkin langsung saja yang pertama, saya ingin tahu Pak kapan tepatnya itu aplikasi yang emis terintegrasi itu kapan tepatnya kira-kira ya Pak ya? Mudah-mudahan ada jawaban yang pasti dari Bapak, karena mungkin di sekolah kita juga banyak yang dari MI Pak. Ya. Yang masuk ke sekolah kami gitu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya terkait dengan tadi mapel seni dan budaya yang jadi satu Pak. Ya. Kebetulan di kami itu sekarang ada guru seni budaya dan prakarya, bahkan prakarya juga ada yang dari P3K yang baru. Kaitannya nanti dengan sertifikasinya Pak. Kalau kita harus milih salah satunya, sedangkan kan kewajiban untuk guru yang tersertifikasi itu kan minimal 24 jam. Betul. Ketika rombelnya pas-pasan gitu Pak. Nah itu kami khawatirnya justru nanti di bawah gontok-gontokan Pak untuk memperebutkan jam tersebut gitu. Baik. Itu gimana solusinya ya Pak ya? Ya. Sekitarnya dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung jawab ya. Terkait dengan emis kapan pastinya sebenarnya juga ini sudah ditanyakan berkali-kali gitu ya oleh satuan pendidikan. Ini kapan emis dibuka fiturnya. Nah, malam ini kita akan rapatkan Bapak Ibu terkait dengan pembukaan fitur tersebut itu akan dibuka kapan. Yang pasti sih minggu ini ya Bapak Ibu, karena sekarang juga sudah tanggal 20 yang mana sudah makin mendekati cut off gitu ya. Mudah-mudahan paling cepat itu besok kita buka. Tapi kalaupun misalnya paling lambat itu minggu ini Bapak Ibu. Karena baru kami akan diskusikan itu malam nanti Bapak Ibu terkait dengan proses penambahan atau pembukaan yang fitur emis ini. Kemudian kalau pertanyaan kedua terkait dengan yang penambahan jam untuk yang antara seni budaya dan prakarya, untuk yang SMP itu kan SMP dan SMA itu disatukan gitu ya alokasi jam mengajarnya antara yang seni budaya dan prakarya. Jadi harus tetap milih salah satu nih, mau seni budayanya atau mau prakarya. Kalau misalnya dua-duanya itu gurunya sudah sertifikasi, di Kepmen itu makanya ada penambahan yang tugas tambahan koordinator P5 Pak. Koordinator P5 itu kan bisa menambahkan sebanyak 6 jam untuk yang masing-masing guru tadi. Jadi kalaupun misalnya memang ada guru-guru yang terdampak karena ada pengurangan jam seperti yang tadi seni budaya dan prakarya, otomatis kan akan berkurang jam mengajar salah satu gurunya nih. Nah itu bisa ditambahkan. Yang pertama tugas tambahan koordinator P5 sebanyak 6 jam maksimal, kemudian bisa juga ditambahkan untuk yang tugas tambahan ekivalensi. Cuman memang kalau untuk yang tugas tambahan ekivalensi seperti kayak pembina piket, pembina pramuka, guru piket, wali kelas dan yang lain, itu syaratnya harus gurunya itu tidak boleh melebihi dari ketentuan. Jadi kalaupun misalnya memang dia kurang guru, kemudian kurang jam juga, itu baru bisa diakui yang tugas tambahan ekivalensinya. Tapi kalau memang tugas tambahan ekivalensi tadi tidak bisa diakomodir, maka satu-satunya penambahan tugas tambahan itu bisa melalui yang koordinator P5. Jadi 6 jam tambahannya seperti itu, Pak. Ini mungkin harus didiskusikan juga dengan bagian kurikulum ya, terkait dengan pembagian jam mengajarnya. Apakah memang harus ditambahkan tugas tambahan yang koordinator P5 atau yang lain seperti itu, Pak? Sudah terjawab ya Pak Kelly ya? Oke. Yang lainnya kalau memang pertanyaannya sama dan sudah terjawab, silakan tangannya diturunin ya, supaya tidak meriwehkan saya gitu ya. Berikutnya Pak ini dari SMP 1 Teluk Naga, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Makasih Ibu yang sudah menempatkan, sudah memberi buat pertanyaan, dan mengizinkan. Ini masalahnya untuk di Dapodik, di situ kan kita sudah diizinkan kurikulum Merdeka Mandiri, tapi di Dapodiknya kan masih K13. Dan untuk rombelnya gimana ya? Atau prakarya dan TIK itu dimasukin dua-duanya atau salah satu aja, Pak Aris? Terima kasih Bu, pertanyaan itu. Baik, kalau untuk yang kurikulum Merdeka itu, TIK itu menghitung jumlah rombel, kalau untuk yang TIK itu menghitung jumlah jam ya, beda dengan yang K13 Pak. Kalau K13 itu kan menghitung jumlah siswa ya, sama seperti guru BK TIK gitu ya. Tapi kalau untuk yang di Merdeka, itu kembali lagi ke perhitungan jumlah jam, karena kalau tidak salah, di Merdeka itu atau di SMP itu kan masuknya ke informatika, yang mana informatika itu menghitung jumlah jam. Tapi kalau misalnya contoh rasio rombongan belajar antara yang kurikulum Merdeka dan yang kurikulum 2013 itu lebih banyak yang kurikulum 2013, baiknya memang guru tersebut itu dialihkan ke perhitungan jumlah siswa, karena kan yang lebih banyak yang jam yang kurikulum 2013-nya. Tapi kalau misalnya yang lebih banyak rombongan belajar yang kurikulum Merdeka, itu bisa menghitung jumlah jam mengajar supaya terpenuhi 24 jam. Jadi ada perbedaan gitu ya Pak. Nggak bisa setengah-setengah, karena setahu saya kalau di Info GTK kemarin ya, pengalaman dari yang semester kemarin, ada juga yang merasa bahwa misalnya 12 jamnya itu di informatika, 12 jamnya lagi di BKTIK. Nah itu yang masih belum ada validasinya di Info GTK itu setahu saya ya. Cuma mohon nanti dikoreksi kalau memang ada kesalahan. Tapi setahu saya amannya memang diinputkan di Dapodik itu untuk yang guru TIK yang mau dimasukkan ke yang menghitung jumlah jam atau menghitung jumlah siswa, dilihat aja rasio paling banyaknya itu yang memungkinkan itu mau yang menghitung jam atau yang menghitung jumlah siswa. Nah ini yang tadi belum saya sampaikan juga informasinya, bahwa kalau misalnya guru tersebut itu mengajar atau ingin menghitung jumlah siswa atau BKTIK, maka jenis PTK itu harus guru TIK. Tapi kalau misalnya guru tersebut ingin menghitung jumlah jam, maka jenis PTK itu harus guru mapel. Nah itu yang kadang banyak yang masih salah gitu ya. Jadi guru TIK dihitungnya, Pak saya pengen ngitungnya jumlah jam nih, tapi jenis PTK-nya diisinya guru TIK. Yang mana nanti di Info GTK dia malah ngitung jumlah siswa atau jumlah rombel, bukan yang jumlah jam. Jadi ada perbedaan antara penginputan yang K13 dengan yang kurikulum Merdeka. Itu sih Pak untuk yang guru TIK penginputan di Dapodiknya seperti apa. Kemudian kalau misalnya yang prakarya ya. Ya, prakarya. Kalau prakarya, sebentar saya coba lihat dulu di Kepmen 262-nya, karena saya juga takut salah nih, salah menyampaikan. 262. Mungkin sambil pertanyaan lain dulu ya Bu. Jadi sambil saya cari terkait dengan yang prakarya ini. Baik. Kita udah dulu sebentar ya Bapak dari Teluk Naga. Di sini tadi ada yang raise hand dari, ada ini yang ada wajahnya aja nih dari, sebentar. Pak Agus Harvest, silahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Indri dan Pak Aris. Silakan Pak, langsung aja Pak. Kami sekolah termasuk baru ya Bu Pak ya, untuk SK Kurikulum Merdeka kami kemarin ada kendala untuk mendapatkannya. Apakah masih bisa untuk mendapatkan kurikulum itu Pak? Terima kasih. Baik, terkait dengan yang pendaftaran kurikulum Merdeka Mandiri ya. Kalau betul. yang Mandiri itu kalau tidak salah ada batas waktunya kemarin itu di bulan Maret ya. 31 Maret. Di bulan Maret, tanggal 31 Maret betul Pak. Iya. Jadi kalau misalnya untuk yang alokasi pendaftaran Mandiri lagi dibukanya kapan, sebenarnya kalau tidak salah itu kan melalui PMM ya, Platform Merdeka Mengajar, untuk yang pendaftaran kurikulum Merdeka itu secara mandiri. Cuma memang prosedurnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, lebih jelasnya itu seperti apa, karena dikelolanya oleh
yang BSKAP itu tadi Pak. Jadi mungkin informasi-informasi terbaru ada helpdesk-nya sendiri di laman kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi di sana ada helpdesk WhatsApp-nya. Coba nanti ditanyakan kapan pendaftaran untuk yang kurikulum Merdeka untuk yang periode berikutnya seperti itu. Kemudian apa prosedurnya nanti bisa ditanyakan melalui helpdesk tersebut Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau misalnya, mohon maaf saya nggak bisa jawab lebih lanjut karena itu memang sudah beda tupoksi ya Pak, ada di BSKAP terkait dengan yang pendaftaran kurikulum Merdeka tadi gitu. Kalau kami di Dapodik itu menyesuaikan dengan SK yang sudah terbit dari BSKAP tadi, nanti di Dapodiknya akan menyesuaikan. Tapi kalau yang baru mau daftar itu seperti apa, lebih pasnya mungkin nanti ditanyakannya langsung ke helpdesk yang BSKAP tadi. Gitu. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama Terima Pak. kasih. Ini Bu, saya Yang tadi beralih ke Pak itu jawab ya. ya, Oke, iya. yang dari Taluk Silakan. Naga. Jadi kalau misalnya dilihat dari yang Merdeka, alokasi untuk yang SMP ini beda ya Pak antara informatika dengan yang prakarya. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana kalau misalnya prakarya dimasukkan, informatika dimasukkan. Asalkan seni budaya nggak dimasukkan juga gitu ya, karena seni budaya dan prakarya itu kan masih satu alokasi. Tapi kalau untuk yang informatika dia kan beda alokasinya nih, dia sendiri dengan yang seni dan prakarya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah bisa dimasukkan informatika 2 jam, kemudian yang prakaryanya 2 jam, itu bisa jawabannya. Karena kita melihat juga alokasinya berbeda antara informatika dan yang prakarya tadi. Kecuali kalau misalnya di sini itu informatika dan prakarya, berarti kan harus pilih salah satu gitu ya. Tapi karena ini sudah beda slotnya gitu ya, barisnya juga sudah beda, maka bisa ditambahkan informatika sendiri, prakarya sendiri gitu. Ini Pak. Baik, Gitu ya. saya rasa jelas ya. Ya, sudah jelas. Oke, kita ada waktu 10 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Dari dinas mana? Oh, Pak Muhammad Ardi. Ya, dari dinas. Silakan Pak Muhammad Ardi. Di unmute. Oke, sip. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Iya, Ibu izin, saya mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Banten terkait data guru yang sudah melewati masa pensiun, sudah pensiun 60 tahun. Dia PNS, tapi di Dapodik masih diperbantukan di sekolah kami. Ya. Itu bagaimana perlakuannya? Harusnya kan dia pensiun tidak ada Dapodik lagi. Ya. Sehingga nanti akan mengganggu pada aktivitas. Oke, umpama di Dapodik dia tidak dapat sertifikasi, clear lah itu. Akan dikunci oleh manajemen di pusat. Ya. Tapi di data kami dia masih dapat insentif Pak nantinya. Itu Pak, apa tidak dibuatkan otomatis langsung oleh pusat agar dia dipensiunkan, diblok untuk dipensiunkan. Dan baik di negeri maupun di swasta Pak. Ya. Karena dia bisa jadi guru tersebut di negeri sudah pensiun atau diperbantukan kembali dan kemungkinan dia juga di swasta juga ngajar lagi. Gitu baik, Pak. Satu itu. Yang kedua adalah ada sedikit saya agak bingung ini kok bisa ada pertanyaan dari operator sekolah, Pak, siswa kami sudah lulus dari SMK. Lulus nih, bisa lulus SMK. Dia mau sekolah lagi Pak di SMA. Harus logika saya kan tidak bisa. Ini yang saya agak aneh, kok ada siswa macam gini, saya bilang. Ada siswa sudah lulus dari SMK, sekolah kejuruan, dia mau masuk lagi kelas 10, umur 18 tahun, dia mau lagi masuk SMA. Saya luar biasa nih Banten ini. Gimana Pak? Dua hal itu Pak yang mungkin menjadi core bisnis kami. Khususnya adalah yang masalah terkait dengan guru. Ya, baik. Makasih ini, Pak. Baik Pak, sama-sama. Saya langsung jawab ya terkait dengan yang proses pensiun secara otomatis. Memang di Dapodik belum ada fitur tersebut ya Pak. Yang saya tahu ketika ada PTK yang sudah melewati masa pensiun itu akan otomatis dinonaktifkan di SIMTUN-nya ya, baru di SIMTUN yang secara otomatis by system seperti itu. Tapi kalau di Dapodik memang fitur untuk yang menonaktifkan ya, melakukan pensiun untuk yang PTK yang sudah lebih dari 60 tahun itu memang masih manual dilakukan oleh dinas. Jadi ketika di Dapodik itu ada PTK yang sudah berusia 60 tahun dan dia berstatus PNS itu pasti akan invalid.
Nah, tapi kalau memang dia masih diperbantukan, maka dari dinas itu harus melakukan perbaikan status kepegawaian dari yang PNS menjadi guru honor contohnya gitu ya, karena memang sudah tidak berlaku lagi untuk yang PNS-nya. Tapi kalau yang berkaitan dengan otomatis, mungkin ini nanti kita coba sampaikan dulu ya Pak sarannya dari Bapak ketika ada guru yang PNS dan berstatus sudah melebihi dari 60 tahun akan otomatis nanti status kepegawaiannya berubah jadi guru honor secara otomatis atau seperti apa, nanti kita coba diskusikan dulu dengan pimpinan apakah memang bisa seperti itu atau tetap harus manual by dinas pendidikan. Karena setahu kami yang baru otomatis itu baru yang terkait dengan sertifikasinya gitu ya, di Infogetik pasti akan otomatis nonaktif gitu ya. Tapi kalau dari Dapodik memang belum Pak. Ini masuk ke saran mungkin ya, saran dan masukan dari Bapak. Kemudian kalau terkait dengan peserta didik yang sudah lulus dari SMK dan dia mau sekolah lagi ke SMA, sebenarnya dari PPDB-nya pun tidak melarang gitu ya, karena kalau misalnya dilihat dari persyaratan itu kan hanya usianya itu maksimal 21 tahun gitu ya. Tidak ada misalnya siswa tersebut adalah dia pernah SMK atau yang lain. Adapun untuk yang sudah ada aturannya adalah ketika siswa SMK yang masih berjalan gitu ya, kemudian dia ingin pindah ke SMA, otomatis dia kan harus mengulang lagi ke kelas 10. Itu memang ada aturannya di Permendikbud berapa tahun 2014 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya dia benar-benar dia sudah lulus dan ingin daftar baru PPDB-nya dan dia memang masih berusia istilahnya kurang dari 21 tahun, memang itu memang belum ada ya aturannya setahu saya ya. Cuma memang kita harus lebih pastikan lagi nih ke direktorat yang memang menangani hal tersebut, apakah memang ada aturan khusus terkait dengan masalah tersebut atau memang belum ada pengaturan peraturan yang terkait dengan hal tersebut. Ini baru dengar saya nih Pak, ada permasalahan siswa yang benar-benar mau ngulang lagi dari kelas 10 padahal dia sudah lulus dari SMK gitu ya. Barangkali ini nanti saya coba sampaikan dulu ke pimpinan ya Pak. Baiknya itu jawabannya itu seperti apa, apakah memang bisa atau tidak. Tapi setahu saya itu tadi di Permendikbud PPDB memang tidak menjelaskan bahwa siswa tersebut itu hanya di situ batas usianya maksimal 21 tahun gitu ya. Tapi tidak ada alasan-alasan lain yang memang siswanya sudah mengampu di SMK seperti itu. Ini saya nanti harus lebih pastikan dulu ke direktoratnya supaya saya tidak salah jawab juga Pak. Gitu. Karena saya baru dengar nih ada masalah seperti ini. Ya. Mungkin memang masa SMA itu masa yang paling indah gitu ya. Jadi makanya ngomong SMA Dia pengen ngulang lagi kayak Bu. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini satu pertanyaan terakhir karena kita sudah mau 3:30 juga. Satu lagi saya wakilkan untuk SPS Kemuning. Ibu nih yang sudah tampil wajahnya, silakan Ibu. Silakan Bu, di-unmute Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Silakan langsung saja Bu. Sudah, ya. langsung pertanyaannya Bu. Pak, Dapodik kami di SPS Kemuning Ceria kan tahun ini baru menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk rombongan belajarnya tahun pelajaran lalu kan masih kurikulum 2013. Iya. Ini baru saya kerjakan, ada yang ingin menaik kelas, tapi saat divalidasi keterangannya rombel-rombel tersebut diwajibkan menggunakan kurikulum Merdeka. Namun pada saat saya edit itu tidak bisa. Apakah harus membuat rombel baru atau bagaimana? Iya, jadi kalau untuk yang untuk yang kurikulum Merdeka memang tidak bisa ditambahkan melalui naik kelas ya Bu, untuk yang apalagi untuk yang beberapa bentuk pendidikan. Jadi kalau untuk yang dia melanjutkan ke naik kelas, baiknya memang di aplikasi Dapodik tidak menggunakan fitur yang menu aksi naik kelas tadi, tapi ditambahkan rombel secara manual lagi dari awal seperti itu. Tapi kalau memang pada saat proses penambahan masih ada permasalahan, misalnya kurikulum Merdekanya itu tidak tampil atau seperti apa, barangkali nanti mungkin bisa disampaikan kepada kami melalui email Bu. Nanti kita coba koordinasinya melalui email saja. Tapi biasanya itu solusinya sudah langsung solve atau sudah selesai pada saat menambahkan rombongan belajar baru, bukan yang melalui fitur naik kelas. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya, yang naik kelasnya kan ini udah keburu saya klik ya Pak ya. Ditambahkan, oh gitu. Jadi kalau itu semua saya hapus dan saya buat rombel baru dengan kurikulum Merdeka tidak masalah? Iya, tidak masalah sih Bu harusnya. Oh, ya sudah itu saja. Tadi saya sudah coba sih, tadi saya coba tambahkan
Rombel baru dia muncul dengan kurikulum Iya, merdeka. memang ada beberapa jenjang yang memang harus dipaksakan dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, harus menambahkan secara manual lagi rombongan belajarnya, tidak menggunakan fitur naik kelas gitu. Jadi khususnya untuk yang kayak SMK, kemudian SPS dan SMA yang tadi beda ya antara program keahlian dan kompetensi keahlian, itu memang harus ditambahkan secara manual lagi, tidak menggunakan fitur yang naik kelas seperti itu Bu. Gitu ya. Itu tidak akan berpengaruh kan Pak? Tidak Ibu. Sendiri ya, ini sudah itu Jadi aja. kalau misalnya nanti takutnya Pak, ini takutnya nanti di Info GTK rombongan belajarnya nggak diakui atau seperti apa? Karena sekarang kan belum penarikan data ya di Info GTK pun. Jadi selama belum ada penarikan data dan belum ada guru yang sudah SKTP-nya terbit, itu masih tetap bisa melakukan perbaikan. Tapi kalau misalnya ada satu aja orang yang PTK yang sudah terbit SKTP, kemudian ingin dilakukan perubahan, misalnya menghapus rombel, itu benar-benar nggak kita sarankan gitu. Tapi kalau sekarang kan belum ada penarikan ke situ ya Bu. Jadi masih di bulan-bulan Juli biasanya masih aman seperti itu. Jadi masih bisa dilakukan seperti itu datanya. Baik Ibu, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sekali nih karena kita dibatasi oleh waktu. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tadi Pak Aris sudah menampilkan ada bisa tanyakan di helpdesk-nya ada ya Pak ya tadi ya. Ada tadi Ibu. saya nggak keburu mencatat alamatnya. Nanti mungkin materinya bisa di-share ke kami. Nanti kami Baik, akan tempelkan di deskripsi di YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mendownloadnya di situ. Baik, terima kasih banyak sekali Mas Aris atas waktunya, kesediaannya sama-sama, Ibu. mengisi materi untuk siang ini, dan Bapak Ibu juga yang hadir semua di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk layanan tata kelola yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa membantu Bapak Ibu untuk mengaplikasikannya di sekolah dan juga bisa membantu kelancaran pekerjaan Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya moderator pamit diri. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Ibu Eka. Baik. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah membersamai kita ya pada kegiatan sosialisasi aplikasi Dapodik 2024 ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir. Namun karena waktu jua yang telah membatasi pertemuan kita ini, maka mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jupa-jupa dimakan hangat-hangat, biji selasi dicampur es batu. Sampai jumpa, salam selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karistina, mohon izin undur diri. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sama-sama, Bu Eka. Terima kasih.